Wah, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, berjumpa lagi dengan saya, Pastor Richard Pati, dalam program Silimo Katolik. Hari ini kita memperingati arwah semua orang beriman. Dalam kebersamaan ini, kita diundang untuk mendoakan saudara-saudari kita yang telah berpulang, memohon agar Tuhan mengaruniakan damai abadi bagi mereka. Sebelum kita mulai renungan kita pada hari ini, marilah kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang telah meninggalkan dunia ini. Engkau yang penuh kasih dan pengampunan, terimalah mereka dalam damai dan kebahagiaan kekal. Semoga kami yang masih berziarah di dunia ini dikuatkan dalam iman dan pengharapan akan kebangkitan. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara terkasih, marilah kita satukan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, tema dalam permenungan kita pada hari ini adalah mengingat dan mendoakan arwah orang beriman. Pada hari yang kudus ini, kita berkumpul untuk mengenang dan mendoakan saudara-saudari kita yang telah dipanggil Tuhan. Mereka adalah orang-orang terkasih yang pernah mengisi kehidupan kita dengan kasih, kenangan, dan pengalaman yang berharga. Hari ini adalah waktu khusus di mana kita mendoakan arwah mereka dengan penuh pengharapan bahwa Tuhan yang berbelas kasih akan menerima mereka dalam damai abadinya. Di dalam Injil yang kita dengarkan pada hari ini, Yesus berbicara kepada kita tentang kehendak Allah yang mendalam dan yang penuh kasih, bahwa setiap orang yang datang kepadanya dan percaya kepadanya tidak akan ditolak, melainkan akan dibangkitkan pada akhir zaman. Ini adalah janji yang meneguhkan iman kita, bahwa bagi setiap orang yang percaya, kematian hanyalah pintu yang mengantar kita menuju kehidupan yang kekal bersama Allah. Inilah penghiburan utama bagi kita sebagai orang beriman, keyakinan bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan permulaan dari kebersamaan abadi kita dengan Allah. Saudara-saudara terkasih, hari peringatan arwah semua orang beriman ini adalah hari untuk mengingat bahwa kehidupan di dunia ini adalah sementara. Meskipun kita sibuk dengan segala rutinitas dan kegiatan harian, kita diingatkan bahwa hidup ini adalah persiapan untuk kehidupan yang lebih sempurna, yang kekal bersama dengan Allah. Peringatan arwah ini bukan sekedar momen peringatan, tetapi juga untuk merenungkan apakah hidup kita sudah selaras dengan kehendak Allah. Apakah kita sudah siap bila sewaktu-waktu Tuhan memanggil kita. Hari ini kita diingatkan bahwa hidup di dunia ini adalah sebuah perjalanan dan tujuan akhirnya adalah persekutuan abadi dengan Allah. Kita juga diajak untuk melihat bahwa melalui doa bagi arwah kita dipanggil untuk menunjukkan kasih dan pengharapan kita. Dalam Gereja Katolik kita percaya bahwa doa-doa kita dapat membantu jiwa-jiwa yang masih dalam proses penyucian di api pencucian. Mereka meskipun sudah meninggal, masih membutuhkan doa-doa kita agar segera dapat masuk dalam kebahagiaan kekal bersama Tuhan. Doa-doa kita pada hari ini adalah wujud kasih yang tak terputus kepada mereka, sekaligus tanda bahwa dalam Kristus, kematian tidak memutuskan ikatan kasih kita. Sebaliknya kasih itu tetap hidup dan berlanjut dalam doa dan kenangan yang tulus. Melalui doa,
kita juga belajar untuk berkorban, melatih diri dalam empati, serta mengingat bahwa suatu hari nanti kita juga akan mengalami saat-saat penantian itu. Dengan demikian, doa bagi arwah adalah bentuk penghiburan, bukan hanya untuk mereka, tetapi juga bagi kita sendiri. Doa bagi arwah adalah bukti bahwa kita saling memperhatikan, bahkan ketika hidup kita tidak dapat lagi berjumpa. Berikutnya kita juga diingatkan untuk bersyukur akan iman, akan kebangkitan. Iman ini adalah inti dari ajaran Kristiani, bahwa Yesus Kristus, Sang Penebus, telah bangkit dari antara orang mati, dan melalui kebangkitannya, kita juga dijanjikan kebangkitan. Rasul Paulus menulis dalam surat jemaat kepada umat di Korintus, bahwa jika kita tidak percaya akan kebangkitan, maka sia-sialah iman kita. Maka dalam setiap doa yang kita panjatkan bagi arwah, kita memperbarui iman dan pengharapan kita akan kebangkitan. Kebangkitan ini juga mengajak kita untuk memiliki pengharapan bahwa kita akan berjumpa kembali dengan orang-orang yang kita kasihi di kehidupan yang kekal. Dalam kitab Wahyu kita mendapat gambaran tentang surga sebagai tempat di mana tidak ada lagi air mata, kesedihan atau kematian karena semuanya telah dilewatkan. Pengharapan ini memberikan kita kekuatan dalam menghadapi perpisahan karena dalam Kristus kematian bukanlah akhir dari relasi kita. Akhirnya melalui peringatan arwah ini, kita diajak untuk memaknai hidup kita lebih mendalam. Maka marilah kita menjalani hari-hari kita dengan penuh kasih, dengan saling menghargai, dengan menempatkan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kemuliaan, kami telah merayakan misteri Paskah dan mengharapkan belas kasih-Mu bagi saudara-saudari kami yang telah meninggal. Semoga mereka menikmati kedamaian dan kemuliaan abadi dengan pantan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Tuhan memberkati kita dan menguatkan iman akan kebangkitan, agar kita senantiasa hidup dalam kasih dan pengharapan yang Tuhan janjikan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, renungan kita pada hari ini telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi kepada Yesus.